Ya, mungkin sudah ada 10 orang ya, sepertiga ya. Sudah ada sepertiga. Pak Erwin ini sepertinya ada di tempat penjualan mebel ya. Bukan Prof, lagi di rumah Prof, cuman rumahnya masih proses rumah renovasi. Oh, saya kira lagi menjual mebel. Ya, Pak Wahyudin. Pak Wahyudin di mana Pak Wahyudin? Di rumah, Prof. Ah, di rumah ya. Oke. Tidak ada kegiatan hari ini ya. Iya, Prof. Oke. Ibu Hastuti juga di rumah. Siapa di rumah? Oke. Ibu Nelsi Di rumah, Pak. di rumah. Oke. Ibu Alfia Rumah, Pak. di rumah. Oke, berarti lagi santai semua ini ya. Kalau begitu aman kita santai-santai. Ibu Risnawati Di rumah, Pak. di rumah. Oke. Pak Purwanto. Pak Purwanto Di rumah aja juga, Pak. di rumah. Oke. Tri Saputra di mana? Di rumah juga. Di rumah. Oke. Ibu Hasmiati Ibu Hasmiati lagi tidak ada di depan komputernya. Oke. Ya, teman-teman sekalian, mungkin Pak Sapri Arif sudah memberikan banyak materi ya tentang SDM ya. Tetapi tidak apa-apa kita sambil jalan mungkin ada yang sudah disampaikan ya kita review kembali ya supaya lebih teringat lagi kembali ya. Saya ingin memulai dengan memahami apa itu MSDM. Mungkin sudah disampaikan oleh Pak Sapri. Ya. Jadi manajemen sumber daya manusia itu terdiri dari dua frasa, jadi dua makna, yaitu manajemen dan sumber daya manusia. Ya. Jadi teman-teman mungkin sudah paham ya apa itu manajemen dan apa itu SDM. Ya, ada yang bisa memberikan apa namanya semacam pengertian dari dua frasa tersebut. Apa itu manajemen dan apa itu SDM? Ada yang bisa bantu saya? SDM orangnya, Pak. Personnya. Terus? Kalau manajemen ya mengelola, mengatur, memanage, menganalisis dan sebagainya. Oke, berarti kalau didefinisikan mengelola, menganalisis, mengatur. Bagaimana cara mengatur, mengelola, manage sesuatu itu secara, misalnya kayak HRD punya tersendiri secara personnya. Untuk SDM-nya. Jadi upaya untuk mengorganisir, mengelola, manage dan sebagainya, Pak, dari personnya itu. Oke. Yang lain? Dalam hal perekonomian. Iya, oke. Ada yang lain yang bisa memberikan definisi tentang MSDM, manajemen dan sumber daya manusia? Silakan, Pak Ilham. Kalau manajemen itu, Prof, bagaimana kita memperoleh sesuatu, tapi dengan memanfaatkan orang lain, menggunakan sumber-sumber yang dimiliki orang lain untuk memenuhi kita punya keinginan. Oke, ya silakan. Kalau SDM itu ya segala sumber daya, baik sumber daya yang dimiliki oleh manusia maupun sumber daya yang disediakan oleh alam. Itu segala, kalau sumber daya manusia, segala apa yang dimiliki oleh manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Oke. Iya, jadi kalau didefinisikan MSDM, manajemen sumber daya manusia, baik
bagaimana kita mencapai sesuatu dengan menggunakan atau memanfaatkan keterampilan atau sumber daya yang dimiliki manusia tersebut. Oke, iya. Saya sih. Iya. Ada yang lain? Ada yang lain? Manajemen SDM itu Iya. seni mengarahkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Oke, iya. Ada lagi yang lain? Kalau manajemen itu proses, kalau SDM sebagai salah satu unsurnya di dalam manajemen, yaitu Oke. orangnya. Mungkin kayak begitu, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Ya, Bu Hastuti, silakan. Manajemen itu adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya manusia yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif. Oke. Ada lagi yang lain? Manajemen sumber daya manusia itu Iya. merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengerahkan seseorang atau manusianya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Oke. Masih ada yang lain? Iya. Oke ya. Jadi teman-teman sekalian, sering saya menganalogikan bahwa kita dalam berkehidupan ini tidak bisa lepas dari manajemen ya. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kegiatan ini dimulai, apa yang dilakukan? Sebelum kegiatan ini sebelum perkuliahan ini hari ini dilakukan, apa yang dilakukan? Persiapan, Prof. Oh, Persiapan. persiapan. Oke, persiapan itu termasuk di dalam nyaman diam segala macam ya. Oke. Setelah persiapan ya. Jadi dengan demikian itu adalah merupakan fungsi-fungsi manajemen ya. Jadi perencanaan ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, sebelum mengikuti perkuliahan ini mungkin dari kemarin ya sudah berpikir kira-kira besok saya harus pakai apa ya. Ya. Pakai baju apa ya. Atau saya harus duduk di mana ya, atau saya harus menggunakan apa ya. Jadi itu adalah bagian dari manajemen ya, perencanaan ya. Setelah direncanakan, maka teman-teman sekalian aktualisasikan apa yang direncanakan itu ya, dengan misalnya sesuai dengan perencanaan, dilakukanlah hari ini ya, duduknya di mana, pakaiannya apa ya, dan seterusnya. Nah, berarti Bapak Ibu sudah melakukan fungsi manajemen yang kedua, yaitu aktualisasi. Nah, selama perjalanan ini sebentar, pasti teman-teman melakukan ya, mengorganisir ya, kapan harus mematikan mic-nya, kapan harus menghidupkan dan seterusnya ya. Itu adalah bagian dari fungsi manajemen. Jadi bagaimana mengorganisir perkuliahan ini dengan baik. Nanti setelah selesai, teman-teman sekalian pasti berpikir, nah, tadi ini kenapa suara saya tiba-tiba hilang dan seterusnya. Ya, berarti itu adalah bagian dari fungsi yang lain dari manajemen, adalah evaluasi. Ya, jadi manajemen seperti yang teman-teman tadi ungkapkan, nah itu definisinya sudah sesuai. Ya, cuma Pak Ilham agak apa ya, menggunakan agak jauh lain ya. Egois ya. apa yang muncul di pikiran. Iya, agak egois. Tapi ya oke, itu adalah bagian dari definisi dari manajemen. Ya. Nah, sedangkan SDM, tadi sudah disampaikan adalah
segala sumber daya yang dimiliki atau potensi yang dimiliki oleh anggota organisasi, ya, baik pikirannya dan seterusnya ya. Jadi sebenarnya manajemen SDM itu ruang lingkupnya adalah mulai dari perekrutan sampai kepada pensiun. Ya, itulah yang akan kita bicarakan di dalam manajemen SDM ini. Ya, tetapi karena kita berpikir bahwa ilmunya tentang SDM ini mudah didapat, jadi mungkin tidak semua poin-poin itu kita akan perdalam. Dan khusus untuk saya hanya banyak untuk mengarahkan bagaimana teman-teman menemukan fungsi-fungsi dari SDM atau variabel-variabel yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk variabel penelitian. Ya, dengan melihat misalnya ya ada satu hal yang harus kita pahami dalam melihat sesuatu ya sebagai seorang manajer. Ya. Jadi sebagai seorang manajer itu tidak boleh hanya melihat dari outputnya saja. Ya. Karena manajemen itu terdiri dari tiga faktor yang harus kita lihat. Yang pertama adalah inputnya. Ya. Kemudian input ini akan berproses. Ya. Prosesnya nanti akan keluar menjadi output, nanti ada lagi outcome. Tapi tiga hal ini yang sangat penting. Ya. Oleh karena itu, kalau kita mau memperbaiki sebuah masalah, ya, masalah itu sebenarnya adalah output dari seluruh aktivitas sebelumnya, sehingga itu menjadi masalah. Ya. Jadi misalnya teman-teman melihat bahwa kenapa banyak teman-teman ini bekerja tetapi hasilnya tidak ada. Ya. Jadi dia bekerja di depan komputer, aktif, tapi begitu ditanya, laporannya sudah selesai belum? Ya. Berarti kan ada masalah. Ya. Masalah kinerja misalnya ya. Jadi masalah kinerja atau produktivitas. Jadi kita sebagai seorang orang manajemen ya atau manajer ya. Jadi orang yang bekerja melaksanakan manajemen itu disebut dengan manajer kan. Jadi sebagai seorang manajer maka harus paham apa yang Anda lihat itu adalah merupakan output dari ada sebuah proses. Ya. Jadi dan proses ini ada sesuatu yang terjadi sehingga itu bisa berproses, yaitu ada inputnya. Ya. Kalau kita sudah pahami ini, maka mudah kita mengelola sebuah organisasi. Ya. Kemudian juga mudah untuk kita bisa mencari masalah dan memecahkan masalah itu. Ya. Karena di dalam kepala kita bahwa apa yang kelihatan itu adalah merupakan output dan ada proses sebelumnya. Ya. Kemudian sebelumnya itu sebelum berproses ada input, ya. Dan untuk memperbaiki output ini adalah yang harus diperbaiki adalah inputnya. Ya. Kita melihat banyak masalah di negara kita, ya. Misalnya masalah kemiskinan, walaupun ini adalah perdebatan, karena ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang miskin itu walaupun dia kekurangan tetapi tetap bahagia. Ya. Jadi kalau misalnya kita berasumsi materialistik, maka kita melihatnya dia susah. Ya. Tetapi kalau kita selami kemudian kita masuk ke dalam bagian dari orang miskin itu, ternyata sebagian dari mereka adalah bahagia-bahagia saja. Ya. Nah, tinggal pertanyaannya adalah yang kita permasalahkan adalah kekurangan materi atau kebahagiaan. Ya, itu juga menjadi perdebatan ya. Tetapi okelah, kita melihatnya dari pandangan umum bahwa kemiskinan itu masalah. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya kemiskinan itu adalah masalah, berarti
ini adalah merupakan output dari sebuah proses, ya, atau beberapa proses sebelumnya, ya, maka ada proses, dan proses ini ada penyebab sebelumnya, yaitu ada input, ya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah kemiskinan, bukan kita buru-buru berapa yang miskin dan seterusnya, ya, kemudian kita benahi itu, tetapi yang kita harus cari tahu adalah apa prosesnya sehingga dia menjadi miskin, dan proses ini disebabkan oleh apa. Jadi seperti itulah kita dalam melihatnya, dan itu manajemen itu seperti itu, ya. Jadi sehingga di dalam membuat sebuah masalah dalam penelitian juga seperti itu, ya. Kita melihatnya sebuah masalah berarti ada proses sebelumnya, ya, itulah variabel interveningnya, dan ada lagi hal yang menyebabkan sebelumnya, itulah variabel bebasnya, ya. Dengan bisa berpikir seperti ini, maka teman-teman akan mudah membuat proposal tesis dan mudah menjelaskan tesis itu, ya. Seperti itu. Jadi saya teringat dengan sebuah teori, ada yang disebut dengan the butterfly effect, ya, the butterfly effect. Ada penelitiannya Norton 1976 kalau saya tidak salah, yang dia membuat simulasi tentang kepakan sayap kupu-kupu. Ya, jadi dia membuat simulasi di komputer karena dia ahli komputer. Ternyata satu kali kepakan sayap kupu-kupu itu dalam simulasinya ternyata mampu menghindarkan kita dari angin topan. Begitu dahsyatnya. Jadi ada kepakan sayap kupu-kupu yang kecil ternyata mampu menghindarkan dari angin topan yang besar, ya. Apa maknanya menurut penelitian ini? Bahwa apa yang terjadi sekarang, ya, yang kita alami sekarang itu karena ada hal kecil jauh sebelumnya yang pernah terjadi mengakibatkan apa yang kita alami sekarang ini. Sebagai contoh teman-teman sekalian, ya, tidak serta-merta ada di pasca sarjana Amkop Makassar. Ada peristiwa kecil sebelumnya yang mungkin ketemu dengan teman yang tidak disengaja, ya, cerita-cerita, ya, kemudian dia mengatakan saya kuliah di Amkop, akhirnya tertarik dan memutuskan hal besar untuk masuk di pasca sarjana di Amkop Makassar. Ya, nah, itu the butterfly effect. Ya, jadi kalau kita mau lihat sesuatu masalah, maka kita selalu berpatokan seperti itu, bahwa apa yang kita lihat itu pasti ada proses sebelumnya, dan proses ini adalah ada input, ya, sebelum proses itu sehingga hal itu bisa terjadi. Ya, begitupun juga dalam masalah SDM. Masalah SDM ini kita harus melihatnya bahwa ada proses dan ada input, ya. Dan biasanya input itu mengarah kepada kebijakan, ya. Jadi mengarah kepada hal yang sumber utama dari output itu bisa terjadi, ya. Nah, sebagai contoh, kita melihat bahwa kinerja seseorang itu bermasalah, ya. Sebagaimana saya contohkan di awal, bahwa kinerjanya bermasalah, dengan identifikasi masalahnya adalah teman kita ini bekerja, ada di komputer, ya, datang sesuai dengan jam kerja, pulang pada waktunya, dan bahkan kadang-kadang dia lembur, tetapi pekerjaannya tidak selesai-selesai. Berarti kan ada masalah tentang kinerja, ya. Maka kita sebagai orang yang mengerti manajemen harus bisa berpikir bahwa ini pasti ada proses sebelumnya sehingga dia bermasalah, ya.
Bisa kita melihat ini dari observasi, bisa kita melihat ini dari membaca, ya. Bisa kita melihat ini dengan penalaran kita, ya, sebagai orang yang sudah memiliki pengalaman, ya, dalam menyelesaikan masalah, ya, pasti sudah bisa melihat. Oh, ya. Kira-kira kinerja ini bermasalah karena apa? Ya, oke. Teman-teman sekalian, kira-kira kalau ada kinerja yang seperti saya identifikasikan tadi itu, kira-kira apa yang membuat kinerja itu bermasalah? Ya, silakan teman-teman. Karena upahnya kurang, Prof? Ya, oke. Karena upahnya, oke. Kita analisis. Tadi kinerja adalah merupakan output. Upah ini masuk di proses atau masuk di input? Input. Input, Prof. Oke, berarti kan ada prosesnya. Bagaimana mungkin upah tadi ini yang tidak cukup membuat kinerja menjadi menurun? Pikiran kita lagi seperti itu. Jadi kita selalu bertanya di dalam kepala kita ini harus selalu ada yang bertanya, ada yang menjawab, ya, seperti itu, ya, sebagai orang ilmiah, ya. Dan kalau sudah ada jawaban-jawaban sementara di dalam kepala kita, maka mudah kita menulis. Nah, ini konsep dalam menulisnya. Oke, tadi Pak Ilham mengatakan kinerja ini bermasalah karena tadi upah, masalah upah, ya, gaji, ya. Sekarang pertanyaan kedua adalah apakah gaji ini masuk dalam proses atau sebagai input? Tadi ada teman yang mengatakan itu adalah sebagai input. Kalau dikatakan itu adalah sebagai input, kira-kira prosesnya apa? Ya, apa proses yang membuat dia berkinerja tidak bagus? Motivasi dari seorang pemimpin. Iya, kenapa? Motivasinya dari seorang motivasi, ya. Jadi karena gajinya kurang sehingga dia tidak termotivasi, akibatnya adalah kinerjanya menurun. Seperti itu, ya. Rangkaian penyelesaiannya, ya. Seperti itu kira-kira. Jadi karena kompensasinya kurang, membuat dia tidak termotivasi bekerja, ya, walaupun dia ada di depan komputer, datang tepat waktu, pulang dengan waktunya, dan kadang-kadang lembur, ternyata tidak selesai-selesai pekerjaannya. Seperti itu kira-kira rangkaiannya? ya bisa, Prof. Bisa, oke. Nah, sekarang kita harus mengenali baik-baiknya. Oke, kompensasi tadi ini kira-kira masalah SDM atau bukan? SDM. SDM. Motivasi masalah SDM atau bukan? Bukan. Masalah SDM atau bukan? DM. Masalah SDM. atau bukan? DM. Masalah Bukan. SDM. STM. Masalah SDM. DM. Artinya masuk dalam areal ilmu dalam SDM. Betul atau tidak? Betul. Betul, oke. Ada orang psikologi di sini yang pernah belajar psikologi? Ada? Oke. Iya. Jadi sekedar teman-teman pahami bahwa motivasi itu sebenarnya adalah ilmu psikologi. Ya. Walaupun itu sering digunakan di SDM. Ya, tetapi dia sebenarnya induk ilmunya adalah psikologi. Jadi saya berpesan kepada teman-teman, kecuali kepepet, ya, sebaiknya
variabel SDM jangan digunakan dalam tesisnya. Ya. Karena kita bukan orang psikologi. Ya. Tetapi kita orang SDM. Bisa saja digunakan, tetapi itu adalah merupakan variabel yang bukan utama. Ya. Sebagai kemudian hal yang kedua dalam membuat masalah penelitian dan seterusnya menjadi konsep penelitian adalah hindari, ya, kecuali masalah utama tidak ada masalah, apapun boleh, ya. Tetapi untuk variabel intervening kemudian variabel bebasnya itu hindari menggunakan variabel-variabel yang tunggal yang terdiri dari cuma satu kata. Karena kalau menggunakan variabel yang tunggal atau terdiri dari satu kata dan bahkan dua kata, ya, itu artinya teman-teman cuma mengulangi penelitian-penelitian orang lain yang sudah dilakukan beratus-ratus tahun yang lalu. Berarti tidak ada kebaruan. Ya. Misalnya mau mengambil seperti tadi itu motivasi, ya. Kinerja dipengaruhi oleh motivasi, itu sudah jadi common sense, ya. Sudah diteliti oleh Maslow 500 tahun yang lalu, ya. Jadi untuk apa kita mau meneliti lagi hal yang sudah pasti, ya. Ya. Jadi teman-teman harus membuka diri, ya, mencari variabel-variabel yang relatif baru. Ciri-ciri variabel-variabel yang relatif baru adalah terdiri dari dua kata atau lebih. Ya. Karena yang sudah diteliti oleh orang-orang yang 500 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, itu sudah banyak orang yang menambahi dengan, ya, memberi warna terhadap variabel tersebut. Misalnya, ya, kita bicara tentang kompetensi. Kompetensi ini sudah diteliti oleh orang beratus-ratus tahun yang lalu. Ya. Tapi tahun 90-an Spencer menulis buku tentang ada yang disebut dengan soft skill competence dan ada yang disebut dengan hard skill competence. Nah, kalau ini kita gunakan berarti relatif baru. Berarti kalau 90-an kan baru, ya, 20 tahun, ya. 1992 kalau tidak salah Spencer menulis itu. Ya. Jadi dengan demikian masih relatif baru. Ya, tapi kalau cuma kompetensi toh, itu sudah lama sekali. Orang sudah paham. Tapi kalau kita misalnya mengatakan soft skill competence, itu masih relatif baru. Ya. Tergantung dari kita mau menyoroti dari soft skill-nya atau dari hard skill-nya. Nah, seperti itu, ya, teman-teman sekalian. Misalnya mau melihat dari SDM-nya, SDM itu kan banyak, ya. Ada human resource capability, ya. Jadi dari kapabilitas SDM-nya. Atau dari human resource practice atau human resource development, pengembangan SDM, ya. Jadi seperti tadi, kalau misalnya kinerja bermasalah, ini kan bisa biang keroknya banyak. Ya, tadi sudah dikatakan gajinya kurang, ya. Dengan analoginya, karena gajinya kurang, ya, kompensasinya kurang, sehingga motivasinya menurun, walaupun ini adalah orang psikologi punya, ya, sehingga setelah motivasinya menurun, ya, mungkin dia di depan komputer, tapi tidak kerja pekerjaannya, tapi main game saja. Nah, sehingga pekerjaannya tidak selesai, ya, karena motivasi pekerjaannya menurun, ya. Nah, logikanya seperti itu. Jadi teman-teman semua harus mengenali variabel-variabel mana kira-kira yang cocok untuk dijadikan sebagai variabel di dalam orang-orang SDM, ya, khususnya.
Apakah SDM itu hanya boleh ditulis oleh yang konsentrasi manajemen sumber daya manusia? Ya, jawabannya tidak mutlak. Karena orang kesehatan juga ada masalah SDM kesehatan di sana. Orang keperawatan juga ada masalah SDM keperawatan di sana. Orang keuangan juga ada masalah SDM keuangan di sana. Ya, karena masalah SDM-nya sehingga keuangannya bermasalah. Nah, itu bisa. Ya, jadi SDM ini sebenarnya masuk juga di mana-mana. Ya. Ya. Jadi bisa saja orang keuangan dia mau melihat dari sisi SDM keuangannya. Bisa, ya. Jadi bukan cuma teknis keuangannya saja. Orang keperawatan juga begitu, orang kesehatan juga begitu, ya. Orang pendidikan juga begitu. Ya. Nah, ada hasil penelitian kemarin untuk pendidikan, ternyata motivasi mengajar tidak meningkatkan kompetensi guru. Nah, logika kita kan kalau motivasi mengajar ya kompetensinya meningkatkan, tapi tidak meningkatkan. Ya. Nah, itu harus digali lagi. Ya. Jadi kemarin itu kita tinggal memberikan tambahan kenapa seperti itu. Ya. Oke teman-teman sekalian, itu sekedar pengantar. Ya. Iya, jadi masalah SDM ini, ya, masalah SDM ini mengalami perkembangan ya, seiring dengan perkembangan waktu. Ya. Semakin banyak tantangan yang dihadapi, maka perkembangan dari SDM itu akan semakin pesat. Ya. Seperti saat ini terjadi pandemi COVID-19, yang tadinya kita tidak pernah bermimpi melakukan perkuliahan dengan menggunakan Zoom, akhirnya terjadi. Ya, maka kemampuan kita harus ditingkatkan di bidang ini. Zoom, bagaimana mengelola dan seterusnya, dan teman-teman juga sebagai mahasiswa harus ya, berpacu diri untuk memahami itu. Maka setiap tantangan, kalau kita bisa maknai secara positif, itu akan bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Ya. Kemajuan teknologi, ya, ada persaingan baru, ya, kemudian ada perubahan-perubahan, kemudian ada perubahan organisasi, juga dapat menjadi tantangan sebagai seorang manajer SDM. Misalnya kalau di ASN berarti dia sebagai BKD atau Badan Pengelola Sumber Daya Manusia BPSDM, ya. Kalau di organisasi private biasanya disebut dengan HRD, ya. Sebenarnya dapurnya organisasi dalam hal pengembangan SDM ada di sana. Ya. Pertanyaannya kemudian, siapa yang paling bertanggung jawab dalam hal mengembangkan SDM? Ya. Jadi tentunya yang paling pertama adalah yang diberi tugas di bidang itu, yaitu misalnya kalau di perusahaan swasta adalah HRD, kalau di ASN adalah BPSDM atau BKD. Ya. Yang kedua adalah yang bersangkutan sendiri. Ya. Kalau tidak diprogramkan, maka kita harus membuat program sendiri. Ya, seperti teman-teman sekarang membuat program pengembangan diri dengan lanjut studi. Ya. Karena pengembangan itu kan terdiri dari dua, pengembangan secara jangka panjang dan pengembangan secara jangka pendek. Kalau pengembangan dengan jangka panjang adalah dengan contohnya adalah lanjut studi, yaitu 2 tahun. Ya. Kalau jangka pendek ya dengan ikut pelatihan, ikut workshop, ya, ikut benchmarking ya, dan lain sebagainya. Ya. Itu adalah pengembangan secara jangka pendek. Ya. Tujuannya apa? Adalah untuk meningkatkan kompetensi.
atau untuk meningkatkan kualitas SDM. Ya. Nah, makanya tadi saya mengatakan bahwa yang paling besar peranannya sebenarnya adalah BKD atau HRD. Karena apa? Karyawan yang berkompetensi itu adalah merupakan aset bagi sebuah organisasi. Ya. Nanti teman-teman baca tulisannya Bontis ya tentang human capital theory. Ya. Human capital theory di mana di dalamnya mengatakan bahwa ada aset, ya, ada intangible asset yang dimiliki oleh sebuah organisasi yang ada pada SDM-nya. Apa itu? Ada di sana pengetahuan, yaitu intangible asset. Ada di sana keterampilan, ya, itu adalah aset yang tidak nampak kelihatan, tetapi kalau itu dimiliki sebuah organisasi dan bisa di-manage dengan baik, ya, makanya ada di dalam SDM disebut dengan talent management, ya, manajemen talenta, manajemen bakat, ya. Nah, di dalam SDM ada yang disebut dengan knowledge management, manajemen pengetahuan, ya. Nah, jadi variabel-variabel seperti itu yang teman-teman harus cari. Ya, apa itu yang disebut, ya, apa indikatornya dan seterusnya, ya, sehingga itu yang bisa menjadi bahan kajian teman-teman. Ya, jangan terpaku pada lingkungan kerja, sarana prasarana, motivasi, apalagi kira-kira yang sering menjadi bahan kajian kita. Padahal itu sudah dikaji orang beratus-ratus tahun yang lalu. Ya. Jadi usahakan kita mencari kajian-kajian yang agak baru atau relatif baru. Boleh saja menggunakan misalnya tadi lingkungan kerja, ya, atau apapun, tetapi itu bukan dari hasil adopsi. Ya, apa itu adopsi? Adopsi itu adalah mengambil bulat-bulat dari pendapat seseorang. Ya, itu namanya adopsi. Tetapi usahakan teman-teman bukan adopsi tapi modifikasi. Ya. Apa itu modifikasi? Modifikasi adalah mengambil sumber dari lebih dari satu orang. Kemudian dalam setiap sumber itu tidak diambil secara keseluruhan, secara mentah-mentah, tapi dipilah-pilah yang cocok. Ya. Diparafrase maksudnya itu, Pak? Parafrase lain juga, tapi ini adalah modifikasi. Jadi misalnya ya, saya meneliti tentang kompetensi misalnya. Ini kan variabel yang relatif lama, ya. Tetapi kompetensi yang saya maksud adalah kompetensi menurut Spencer. Saya ambil 2 indikator. Kompetensi menurut pendapat lain saya ambil 1 indikator. Kompetensi menurut pendapat orang ketiga saya ambil 2 indikator. Sehingga yang saya maksudkan adalah kompetensi yang memiliki 5 indikator. Nah, itu disebut dengan modifikasi. Ya. Sehingga kalau kita ditanya apa hal baru yang akan Anda sampaikan dalam rencana penelitiannya, kita bisa mengatakan bahwa di dalam penelitian saya ini, apa yang saya maksud dengan kompetensi adalah, Bapak Ibu sudah bisa membuat definisi sendiri berdasarkan dari indikator yang digunakan. Indikator pertama dari Spencer 2, indikator dari pendapat kedua adalah 1, dan indikator dari pendapat ketiga adalah 2. Maka yang saya masukkan dengan kompetensi adalah yang memiliki 5 indikator ini, A, B, C, D, E. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu namanya modifikasi. Ya. Jadi walaupun sama variabelnya, tetapi tetap beda. Ya, karena bukan dari satu sumber.
Tapi kalau ambil bulat-bulat dari satu sumber, nah itu bukan berbeda, ya, tetapi sama. Ya, cuma waktu saja yang berbeda, lokasi yang berbeda. Tapi kita berharap adalah ada hal substansi yang berbeda. Ya, dalam penelitian seperti itu, ya, usahakan teman-teman nanti membuat seperti itu. Ya, apalagi sebagai dosen, ya. Oke. Ya. Jadi tantangan dapat membuat SDM itu bisa berkembang. Ya, yang penting adalah bagaimana kita memaknainya, bagaimana kita menghadapinya. Ya. Nah, kemudian ini adalah bisa juga menjadi bahan dalam kajian teman-teman dalam mempersiapkan tesisnya, ya. Jadi, apakah teman-teman mau melihat, ya, peran SDM itu dari strategic partner atau dari administrative expert atau employee champion atau agen perubahan, ya. Jadi teman-teman bisa melihat dari sana. Jadi kalau misalnya sebagai contoh, ya, agen perubahan berarti tentang pengelolaan transformasi dan perubahan, ya. Jadi pengembangan kapabilitas untuk berubah, ya. Berarti mau meneliti tentang misalnya kinerja yang menjadi masalah utama, jadi boleh saja misalnya kinerja kah, atau kompetensi yang menjadi masalah utama, atau motivasi menjadi masalah utama, boleh, ya. Tetapi variabel-variabel yang mempengaruhinya itu yang harus relatif baru. Kalau tidak mampu membuat semua variabel relatif baru, minimal 1 atau 2, ya, variabel kunci yang relatif baru, ya, sehingga nanti kita terhindar dari plagiarisme, ya. Teman-teman harus pahami bahwa di pasca sarjana STIAMKOP sekarang sudah diberlakukan, ya, ini adalah tahun ketiga kita berlakukan, tapi tahun ini baru full 100% kita menggunakan Turnitin. Ya, dibayar, Pak? Iya. Dibayar cek plagiasinya Turnitin? Tidak. Oh, enggak, Ji. Oh, alhamdulillah. Ya. Jadi sebagai mahasiswa bebas, ya. Jadi pasca sarjana STIAMKOP Makassar yang membayar. Ya. Jadi plagiasinya itu maksimum 35%. Ya, tulisannya nanti, ya. 35%. Jadi toleransinya adalah 35% secara total dan tidak boleh ada satu sumber sampai 30%. Ya, jadi secara total 35%, tapi tidak boleh ada satu sumber yang lebih dominan, yaitu 30%. Ya. Untuk draft jurnal, karena teman-teman tidak bisa selesai kalau tidak ada draft jurnalnya, dan jurnalnya teman-teman semua nanti, ya, akan kita publikasi dalam publikasi internasional. Ya. Jadi nanti selesai dari AMKOP, ya, nanti ada tulisannya di Scopus, ya. Siap mengatur, ya, nanti diserahkan kepada PPS, ya. Teman-teman cukup membuat draft, ya, menitip biayanya, nanti AMKOP yang urus. Nah, nanti tinggal begitu sudah terbit diberitahukan bahwa tulisannya sudah terbit. Ini silakan ambil link sini, ya. Oke. Jadi teman-teman harus berusaha untuk mencari masalah-masalah yang mau diteliti, jangan asal-asalan, ya. Karena menjadi kebenaran. Kadang-kadang cepat selesai, ya, karena dia menggunakan variabel ala kadarnya cepat selesai, tapi terhambat di plagiasi. Akhirnya lama juga akhirnya, ya, karena memperbaiki. Ya, tadi sudah ada yang bertanya, parafrase itu adalah salah satu cara menulis untuk bebas plagiasi adalah dengan parafrase. Ya. Jadi apa itu parafrase? Parafrase itu adalah kita menulis tidak diusahakan sangat minim
menggunakan kutipan langsung. Ya, tetapi memaknai apa yang kita mau kutip dan menggunakan kata-kata sendiri. Ya. Jadi misalnya ada pendapat tentang manajemen adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi-fungsi manajemen dan seterusnya. Ya. Jangan menggunakan kata-kata itu, gunakan kata-kata lain yang maknanya sama, tetapi tetap merujuk kepada pendapat itu. Itu disebut dengan parafrase. Ya, nah, itu akan terhindar. Jadi banyak mahasiswa kami yang sudah selesai itu tulisannya ada sampai 8%. Ya, bayangkan 8%. Artinya apa? Di dalam tulisannya itu hanya 8% yang mirip dengan tulisannya orang lain. Coba dibayangkan. 100 halaman tapi 8% saja yang sama dengan tulisannya orang lain. Itu kan bagus. Berarti kan original tulisannya. Ya, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi begitu diuji plagiasi, 75% dianggap plagiasi, berarti 25% saja tulisan kita sebenarnya. Nah, itu bisa diklaim sama orang lain dan itu berbahaya. Ya, bisa dicabut ijazahnya di akhir. Ya. Jadi dalam menulis teman-teman nanti berusaha ya. Jadi parafrase yang digunakan, memaknai apa yang mau ditulis dan ditulislah maknanya, bukan kata-katanya yang ditulis. Ya. Jadi misalnya dia mengatakan kompetensi, soft skill competence berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai. Ya, ini misalnya menurut Hasmin 2020. Ya. Ya, saya sebagai penulis berikutnya, saya tidak boleh lagi mengatakan seperti itu, bahwa soft skill competence berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai. Dan di dalam tulisannya Hasmin 2020 misalnya ditulis juga, semakin baik soft skill kompetensinya, maka kinerjanya akan semakin baik pula. Saya sebagai penulis berikutnya tidak boleh lagi menggunakan kata-kata itu. Karena ini sudah dipublikasi, kalau saya menggunakan kata-kata itu, maka saya dianggap plagiat terhadap Hasmin. Bagaimana saya menulisnya? Ya, bisa saya mengatakan, ya, untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka hal yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki soft skill competence. Ya. Maka itu terhindar dari plagiasi. Walaupun yang saya maksud adalah sama dengan Hasmin punya. Kemudian saya rujuk diantaranya Hasmin 2020. Siapa lagi yang menulis mirip? Siapa lagi yang menulis mirip? Siapa lagi yang menulis mirip? Ya. Jadi dalam mengutip seperti itu. Ya, itu disebut dengan parafrase. Makna dari tulisan itu yang kita kutip, bukan kutipannya secara bulat-bulat kita ambil, ya, tetapi maknanya yang kita ambil. Ya. Nah, dengan demikian kita akan terhindar dari plagiarisme. Ya. Jadi banyak teman-teman mahasiswa begitu selesai terkatung-katung karena tidak selesai di plagiarisme. Kami tidak akan memberi ijazah kalau tesisnya tidak memenuhi syarat itu, walaupun dia selesai ujian tutup, selesai pembayarannya semua. Ya, karena risikonya berat. Begitu kita lepas, ya, kita publikasi tulisannya, ada yang klaim itu bahwa itu adalah sebagian besar tulisannya diambil, maka risikonya adalah yang bersangkutan harus rela diambil ijazahnya kembali, dianggap bahwa dia tidak pernah kuliah. Nah, makanya kami sangat care di situ. Saya tidak mau mahasiswa kami diambil ijazahnya padahal dia sudah kita beri, ya. Nah, itu resikonya. Tapi banyak juga orang yang tidak peduli dengan itu, ya. Banyak juga kampus tidak peduli, ya, dia biarkan saja begitu, ya. Karena apa? Nanti suatu saat kalau ada salah satu yang dicabut ijazahnya dari kami, maka reputasi dari
kampus kami bermasalah. Ya, nah itu persoalannya. Jadi bukan cuma satu ini yang bermasalah, nanti dipersoalkan bahwa sekian banyak yang sudah dikeluarkan itu bermasalah sesungguhnya. Ya, kadang-kadang kan karena nila setitik merusak susu sebelang. Nah, itu yang kita harus jaga. Ya. Jadi teman-teman mulai dari proses penulisan itu berusaha, ya. Langsung mungkin ada di dalam pikirannya, wah ini susah kita selesai kalau begini. Pasti kan sudah terbayang, wah susah ini. Ya, buktinya semua selesai saja. Berarti kan tidak susah. Ya, alumni kita sekarang sudah 1.600-an. Jadi selesai saja, tidak ada masalah. Ya, berarti bisa. Ya. Oke teman-teman sekalian, ada yang perlu kita diskusikan walaupun ini belum masuk betul ya. Ada teman-teman? Silakan, mungkin ada yang sudah dipelajari juga sama Pak Dr. Sapri, ya bisa kita diskusikan. Ya, pada saat itu mungkin malu-malu bertanya sama Pak Dr. Sapri karena kumisnya panjang, ya bolehlah kita diskusi di sini. Ada? Silakan. Ini ada 16 orang peserta, 17 dengan saya. Berarti cuma tidak sampai 50% ya, Pak Ilham? Siap, Prof. Ya, tidak sampai 50%. Berarti ini ada proses yang membuat lebih dari 50% itu tidak datang dan pasti ada masalah ya, utama ya, yang sesungguhnya yang membuat dia tidak masuk SUM. Ya. Lebih 50%, Prof. Iya, lebih 50. Jadi tingkat kehadirannya adalah sekitar 30% saja. Ya, kita kan 40 ya, berapa? 36 ya? 26, Prof. Oh, 26. 26 berarti ada 19 ya? Nah, 20. 26 yang hadir sekarang ada 16. Ya, berarti 20 yang tidak hadir. Ya. 20 yang tidak hadir, kita berbaik sangka saja bahwa dia tidak ketahui bahwa kita kuliah hari ini. Itu kita berbaik sangka. 10 yang tidak hadir, Prof. 10 orang yang tidak hadir, Prof. 10 orang. Ya. Ya, 10 orang, Prof. Kita berbaik sangka bahwa dia tidak ketahui bahwa kita kuliah hari ini. Oke, ada yang perlu kita diskusikan, teman-teman sekalian. Mungkin ada masalah SDM yang pernah dihadapi untuk bisa kita diskusikan. Iya, Prof. Silakan. Makasih, Prof. Ini apakah ada variabel yang bisa digali? Di Pemda kan begini, Prof. Ya, oke. Tunjangan kinerja. Iya. Mungkin itu kan berdasarkan persentase masing-masing kabupaten. Ada yang 10%, ada 20%, ada 30, ada 40. Iya. Iya. Malah di Jakarta 100%. Iya. Jadi kan membuat kinerja pegawai bisa lebih meningkat. Ya, kalau di Goa 20%. 20%. Ada yang bisa digali, dijadikan variabel di kalau penelitian di Pemda begitu. Iya. Jadi jangan dipermasalahkan tukinya ya. Jadi tuking itu tidak bermasalah. Karena tuking itu kan berdasarkan kemampuan dari daerah kan? Oh, iya. Iya, jadi kalau mampu daerahnya pasti tinggi. Kalau tidak mampu ya pasti ya boleh buat, tidak bisa diapa-apakan. Kan begitu. Berarti masalahnya bukan di tuking. Ya. Kalaupun misalnya mau dilihat bahwa tuking itu bisa dijadikan sebagai
penyebab masalah itu boleh. Ya, misalnya di Goa disiplinnya lebih tidak disiplin dibanding dengan di Jakarta. Karena di Jakarta kan 100%, di Goa cuma 20%. Ya, tingkat kehadiran di Goa ternyata cuma 20% tingkat kehadirannya, sementara di DKI Jakarta tingkat kehadiran pegawai 100%. Berarti kan itu tidak ada masalah kan? Berarti memang ada masalah yang membuat dia tidak hadir, ya kemungkinan karena tukinnya. Tapi kalau di Goa tetap kehadirannya 100%, di DKI Jakarta juga 100%, berarti kan tidak perlu diteliti. Bukan masalah tukin. Iya, Prof. Berarti tukin itu tidak ada hubungannya dengan kehadiran. Ya. Kalau misalnya kita, wah ini studi awal ya, studi awal kita harus melihat itu. Kita harus jadi melihat, ya. Kita ambil perbandingan. Kalau tadi misalnya kalau di Goa kan baru 20% sekarang realisasinya kan? Iya, Prof. Dari aturan yang seharusnya kan 100%, ya. Ternyata setelah diperbandingkan dengan DKI Jakarta misalnya, kalau Bapak mencurigai bahwa itu yang membuat pegawai tidak disiplin bekerja, tidak disiplin masuk kantor, ya. Kita perbandingkan dulu. Oh, di DKI sudah 100%. Ternyata di DKI tingkat kehadirannya pegawai 90%. Di Goa juga 90%, berarti bukan masalah tukin. Tidak ada hubungan antara tukin dengan kehadiran. Nah, kecuali misalnya ditemukan karena di Goa baru dibayarkan 20%, ternyata tingkat kehadiran di Goa hanya 40% atau 30% atau 20% saja kehadiran. Di Jakarta 100% kehadiran karena dia sudah menerapkan 100%. Ini berarti ada masalah dengan tukin. Ya. Nah, itu salah satu ya untuk bisa melihat itu masalah atau tidak. Ya. Yang paling bagus adalah kita membaca hasil penelitiannya orang. Ya, misalnya kita mencurigai tentang itu tadi tukin dengan kedisiplinan pegawai, maka carilah tulisan, ya, tanya Google tukin dan kehadiran pegawai, ketik saja di situ, nanti akan banyak tulisan yang datang, ya. Nanti baca-baca di situ, oh ada tulisannya si A dari Jawa Barat, menunjukkan bahwa tukin berpengaruh positif signifikan terhadap kedisiplinan. Ada tulisan dari Jakarta menunjukkan bahwa tukin tidak berpengaruh terhadap kinerja. Wah, ini sudah mulai ada gap. Karena ada yang menulis bahwa tukin berpengaruh positif signifikan, ada yang menulis bahwa tukin tidak berpengaruh terhadap kedisiplinan. Di situ masuknya Bapak. Iya. Jadi jangan masuk dari fenomena yang ada. Karena kalau dari fenomena yang ada tadi terpatahkan. Tapi kalau dari hasil tulisannya orang, bisa saya masuk di situ. Karena ada gap, ada perbedaan antara dua penelitian yang berbeda, maka saya masuknya dari situ. Lalu kemudian Bapak mau meneliti di mana? Baru di situ mau mencari lokasi. Lokasi di mana kira-kira yang tingkat kehadirannya tidak terlalu besar. Jangan meneliti yang di tingkat kehadirannya yang banyak. Ya. Karena tadi Bapak mencurigai tukin yang membuat kedisiplinan pegawai menurun, ya. Jadi karena tukinya rendah, maka kedisiplinannya rendah. Kalau tukinya tinggi, kedisiplinannya tinggi. Maka Bapak harus meneliti di tempat yang kedisiplinannya rendah. Ya. Jadi ada dua cara untuk meneliti, ya. Bisa kita berdasarkan fenomena, baru kita carikan referensinya, atau berdasarkan referensi baru kita mencari lokasinya. Iya. Ya, jadi teman-teman terserah mau ambil yang mana, pilih yang mana, tapi harus dua-duanya alasannya
kuat secara objektif, kita bisa menjelaskan ya. Nah, itu kira-kira seperti itu, Pak. 597492. Pak Hairudin gitu. Pak Hairudin. Orang Dinkes sih. Pak Hairudin. Iya, ada lagi kira-kira? Oke ya. Oke teman-teman sekalian, ya kita lihat lagi beberapa hal sebelum kita diskusi lagi. Ini di sini banyak yang bisa dijadikan sebagai bahan kajian ya. Jadi misalnya Bapak mau mengkaji tentang perubahan, ya berarti Bapak salah satu variabelnya yang bisa digunakan adalah adaptability, ya. Jadi bagaimana adaptasi pegawai, ya. Ini kan dalam hubungannya dengan pemilu kada, ya, pilkada. Itu kan setiap pimpinan baru pasti kebijakannya berbeda. Maka dibutuhkan adaptabilitas pegawai yang tinggi. Ya, ini teman-teman bisa menjadikan salah satu variabel yang bisa digunakan untuk meneliti ya bidang SDM ya. Atau misalnya mau meneliti tentang employee champions. Jadi bagaimana kontribusi pegawai terhadap pengembangan ya, terhadap pengembangan organisasi, itu employee champion. Ya. Maka di sana dibutuhkan ada yang disebut dengan interpersonal skills. Ya. Harus dibutuhkan keterampilan untuk membina hubungan antar personil, ya, antar pegawai, ya. Itu dibutuhkan hubungan. Karena konsep ini mengatakan bahwa kalau hubungan interpersonal antar pegawai itu kurang harmonis, maka kerjasama di antara mereka tidak akan bagus. Kalau kerjasama di antara mereka tidak akan bagus, maka kinerja tim tidak bagus. Kalau kinerja tim tidak bagus, maka kinerja organisasi akan menurun. Ya. Jadi makanya interpersonal skills, keterampilan untuk bisa membina hubungan antar sesama itu penting di dalam bekerja. Ya. Jadi ada orang yang tidak bisa membina hubungan antar sesama pegawai, ya, dia tidak bisa menempatkan dirinya sebagai seorang pegawai, ya, sehingga dia terlalu egois atau apa, ya, akhirnya dia tidak bisa bekerja sama. Dan dalam kita bekerja dalam sebuah organisasi itu kerja tim itu dibutuhkan, ya. Ini salah satu variabel yang teman-teman bisa manfaatkan untuk bisa diteliti, cari ya referensinya, ya. Atau misalnya di bidang keuangan, ya, misalnya ya untuk mau lihat dari sisi administratif expert, ya, financial accounting, ya, bisa information system. Sekarang ini di daerah-daerah sudah ada namanya SIMDA, Sistem Informasi Keuangan Daerah, ya, SIMDA, ya. Nah, jadi information system, sistem informasi yang digunakan itu bisa mempengaruhi kinerja keuangan. Nah, jadi teman-teman, ini kebetulan kalau ini ada tulisan saya bersama teman-teman di Scopus, ya. Jadi ternyata sistem informasi itu berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kemudian misalnya dalam melihat dari sisi strategi, ya ada di sana human resource strategy. Nah, itu bisa mempengaruhi kinerja organisasi, ya, atau kinerja individu, employee performance. Jadi strategi SDM, ya, kalau strategi SDM dari organisasi itu bagus, maka
pengembangan SDM-nya akan bagus. Kalau pengembangan SDM-nya atau Human Resource Development-nya bagus, berkembang dengan baik, maka soft skill dan hard skill kompetensinya akan menjadi baik. Kalau itu menjadi baik, maka kapabilitas kerjanya bisa meningkat. Kalau kapabilitas kerjanya bisa meningkat, maka kinerja individu atau employee performance akan meningkat. Nah, seperti itu kira-kira ya cara kita berpikir untuk membuat sebuah model dalam penelitian kita ya. Untuk SDM, jadi cari variabel-variabel yang pas, yang sesuai. Dan teman-teman, satu teori yang bisa teman-teman pegang tadi adalah teori Human Capital Theory. Ya. Human Capital Theory itu kalau misalnya kita mau payungi, ya karena dalam sebuah penelitian itu kan harus ada payung secara besar ya, payung besar. Kalau kita mau mengatakan bahwa payungnya adalah Human Capital Theory atau teori modal SDM, maka di dalam teori ini kan selalu berpandangan ujungnya adalah ke produktivitas. Dan produktivitas itu bisa meningkat dengan mengelola tadi intangible asset itu, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan seterusnya. Maka variabel yang bisa dijadikan sebagai variabel bebas itu adalah diklat ya, atau training ya. Jadi teman-teman bisa membaca ada tulisan yang mengatakan bahwa training atau diklat yang disubsidi yang dibayarkan oleh orang lain itu kecenderungannya tidak memberikan manfaat, karena menurut hasil kajian ini bahwa seseorang yang dibayarkan biaya pelatihannya cenderung untuk ogah-ogahan karena mengatakan bukan saya yang bayar. Nah, kalau kita lihat ini di pemda-pemda atau di provinsi ya, maka sebagian besar ini kayaknya seperti itu terjadi. Sehingga apa? Training yang dilakukan itu tidak bermanfaat baik bagi individu itu maupun organisasi ya. Setelah pulang dari pelatihan, dia membawa SPJ, setelah itu membawa sertifikat, setelah itu terlupakan apa yang pernah diikuti dalam pelatihan itu. Nah, inilah yang disebut dengan subsidized training, itu tidak berpengaruh positif terhadap kinerja. Nah, nanti teman-teman bisa cari tulisan ini. Ya, jadi training yang disubsidi tidak berpengaruh terhadap kinerja dan pengembangan kompetensi. Ya, seperti itu. Nanti teman-teman bisa cari jurnalnya, ada jurnal internasional. Oke. Nah, ini nanti teman-teman bisa dapat inspirasi dari sini banyak untuk dalam menulisnya. Kemudian ini salah satu kajian tahun 2008 ya, dia betul-betul mengkaji secara komprehensif ya. Jadi kesempatan karir, pelatihan, penilaian kinerja, keamanan karyawan, partisipasi karyawan, deskripsi tugas, profit sharing ya, ternyata itu berpengaruh terhadap kinerja keuangan atau kinerja produksi atau jasa ya. Nah, ini 2008, tapi dia mengkaji secara keseluruhan, bukan parsial-parsial ya. Jadi boleh saja kita mengkaji misalnya ini variabel-variabel lama, tapi secara komprehensif ya, jangan sebagian-sebagian. Nah, ini juga ada hasil kajian ya, menunjukkan bahwa financial performance itu dipengaruhi oleh bisnis, strategi bisnis dan strategi SDM ya, di mana ada variabel di dalamnya adalah variabel interveningnya. Nah, banyak, ada SDM praktis, kemudian efektivitas SDM, kemudian ada kompetensi
ada komitmen, ada flexibility. Kemudian ada kualitas service dan barang, ya, juga produktivitas bisa mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan itu. Ya, nah, ini kalau S3 boleh, ini penelitian seperti ini. Tapi kalau S2 cukup misalnya sampai di sini, tiga proses ini. Jadi ini dianggap sebagai output, ini adalah prosesnya, dan ini adalah inputnya. Ya. Atau mau ambil yang keuangan, financial performance, ini adalah outputnya, ini prosesnya, ini adalah inputnya. Jadi ini jangan diambil yang ke sini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah beberapa istilah-istilah dalam SDM yang teman-teman bisa adopsi ya. Ini juga kalau kita melihat hubungan SDM terhadap kinerja ya. Jadi ini bahkan sampai berapa tahap? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 tahap. Kalau kita mau lihat dari sisi keuangannya, ujungnya adalah keuntungan, ya, dipengaruhi oleh produktivitas, dipengaruhi oleh kualitas, dipengaruhi oleh inovasi. Ya. Nah, ini bisa dipengaruhi oleh usaha keras dan motivasi, kemudian kerjasama. Ya. Kemudian ini bisa dipengaruhi oleh komitmen. Dan ini komitmen bisa dipengaruhi oleh bagaimana seleksi SDM-nya, bagaimana pengembangannya dengan training dan seterusnya ya. Kemudian ya, yang lain misalnya adalah reward, job design ya, dan seterusnya ya. Ini bisa menjadi bahan bagi teman-teman untuk bisa menulis ya. Silahkan lebih lanjut bisa dibaca di sini. Ya, ini tahun 97 oleh Guest ya. Human Resource Management and Performance ya. Jadi bisa dibaca di International Journal of Human Resource Management. Ya, ini untuk mencari lebih cepat tinggal ini saja, doinya di copy, masukkan di dalam Google, itu lebih cepat, bisa didapat. Ya. Oke. Atau dengan dari segi teori, tapi ini biasanya kalau program doktor biasanya mengkaji seperti ini ya. Kalau S2 yang tadi sudah lumayan ya. Oke, ternyata konsep yang kita miliki ya, dengan bersekolah ya, lanjutkan studi, kemudian melakukan pendidikan dan seterusnya, ditambah dengan pengalaman teman-teman sebagai pekerja, itu akan jauh lebih hebat ya dampaknya dibanding dengan cuma konsep saja atau pengalaman saja. Jadi yang memadukan antara konsep yang kita pelajari ditambah dengan pengalaman itu jauh lebih dasar ya, menurut pendapat ini. Ya, nanti teman bisa baca di ini tulisannya, ini orang Jerman mungkin jadi bacaannya agak lain-lain biasa. Ya, Mintzberg ya dengan Gosling ya. Oke. Oke, bagaimana cara belajar mandiri dalam mencari masalah atau konsep awal dalam menulis ya, khususnya di SDM ya. Teman-teman bisa melihat ini ya. Saya misalnya membaca sebuah tulisan yang menunjukkan bahwa training effectiveness atau efektivitas training itu ternyata bisa meningkatkan hard skill competence. Yang hard skill competence itu indikatornya adalah kapabilitas SDM, kapabilitas marketing, kapabilitas produksi, kapabilitas manajemen, dan kapabilitas finansial keuangan. Ya, ini ditulis oleh Chow, Dewi Rianti, Salina Daud, dan Spencer 93. Ya. Di dalam bukunya Spencer, kemudian ditulis ulang oleh Salina Daud, Rianti, dan Chow. Ya.
Kemudian ada juga penelitian lain yang saya baca menunjukkan bahwa hard skill competence itu bisa membuat kinerja tim meningkat. Jadi seseorang yang memiliki kompetensi, ini kalau di bahasa Indonesia kan agak susah ini, kompetensi kasar, ya. Jadi kalau yang soft skill kan kompetensi lunak sebenarnya kalau ya. Jadi makanya saya lebih suka pakai bahasa Inggrisnya saja, hard skill competence ya. Cuma banyak teman-teman dosen dia mau kita konsisten kalau bahasa Indonesia semua bahasa Indonesia. Tapi kadang-kadang ada bahasa Inggris kalau di bahasa Indonesia kan aneh-aneh. Ya, itu yang menjadi susah. Ya. Jadi hard skill competence ini bisa mempengaruhi tim performance. Nah, ini sudah ada di sini. Training effectiveness positif signifikan terhadap hard skill competence dan hard skill competence positif signifikan terhadap team performance. Nah, makanya dari bacaan saya ini saya bisa membuat sebuah model seperti ini. Jadi training effectiveness berpengaruh terhadap hard skill competence, selanjutnya berpengaruh terhadap team performance. Tapi saya belum puas dengan model ini, ya. Saya ini mau buat tesis. Wah, kayaknya kalau begini saja modelnya nanti saya dianggap remeh sama teman-teman ini. Makanya saya buat lagi satu. Seperti ini. Jadi ternyata training effectiveness dari bacaan saya tadi mempengaruhi hard skill competence, dari bacaan saya lagi yang lain hard skill competence mempengaruhi team performance. Sekarang saya coba secara langsung bagaimana. Ini adalah tidak langsung ke team performance melalui hard skill competence dan ini adalah secara langsungnya. Jadi saya ingin melihat bagaimana pengaruh training effectiveness terhadap team performance baik melalui hard skill competence maupun secara langsung. Nah, ini kira-kira seperti ini cara membangun kita model ya dengan membaca tadi ya. Wah, saya belum puas ini rasanya dengan 3 variabel ya. Bisa ditambah lagi menjadi 4 variabel. Ya, misalnya training effectiveness ya secara langsung terhadap team performance maupun secara tidak langsung melalui hard skill competence dan soft skill competence. Ini lebih komprehensif. Nah, kalau tesisnya teman-teman seperti ini layak untuk masuk Scopus. Ya. Yang penting nanti mengolah datanya bagus, ya. Kemudian data yang dihasilkan bukan data karangan, kadang-kadang ya penelitian, tapi dia penelitian di tempat duduknya. Datanya dibuat sendiri, yang itu tidak bagus. Ya. Jadi usahakan datanya betul-betul real, adalah data yang dari sumber yang valid. Ya. Itu karena saya ingin teman-teman itu cepat selesai, jadi saya lebih banyak ke mengenalkan konsep-konsep SDM yang bisa dijadikan sebagai variabel. Ya, seperti itu tadi antaranya ya. Nanti saya kirimkan beberapa tulisan ya. Coba dibandingkan tulisan mahasiswa saya yang saya bimbing selama ini yang ternyata menggunakan variabel-variabel yang sudah lazim dengan ada tulisan lagi dari luar ya. Yang saya kumpulkan, nanti saya kirimkan ke grupnya teman-teman. Silahkan dibaca ya. Kalau masih belum puas, saya ada stok jurnal 6.000 jurnal internasional bereputasi. Ya, jadi teman-teman bisa membaca itu ya untuk bisa menemukan variabel-variabel mana kira-kira yang menarik untuk dikaji dari bidangnya masing-masing. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, teman-teman sekalian, ada pertanyaan atau ada yang perlu kita diskusikan ya, walaupun itu bukan masalah SDM tetapi mungkin masalah perkuliahan atau apa ya, boleh, silakan ya. Ya, kelihatannya kurang semangat ya, boleh buat. Saya lihat Proyek Uyun tidak semangat ini
Kenapa kurang semangat? Enggak disemangati Pak, cuma terlalu pagi. Oh begitu. Saya kerja kemarin itu sehari Pak, dari pagi sampai malam. Jam 1 malam baru Jadi sampai di rumah. belum sempurna istirahatnya ya. Betul Pak. Masih bengkak Pak. Ini Mana lagi anak-anak juga ujian Pak. Udah. ya, masa sibuk-sibuknya ini sekarang ya? Iya betul Pak. Bagaimana survei-surveinya ini sekarang? Saya tidak mengelola, saya cuma mengelola. Saya cuma fokus pemilu cuma kelola sampai sekarang baru 2 kabupaten yang deal, yang lain belum. Di mana itu? Kabupaten apa? Bulukumba. Maros, ya Maros sama Bulukumba. Bagaimana Bulukumba? Siapa yang lebih dominan? Ada anunya sedikit, bocoran-bocorannya. Rahasia dong Pak, nanti kita tidak dipercaya. Soalnya kalau Bulukumba kan kampung saya, jadi saya mau tahu siapa yang berpeluang. Iya, saya tahu Jip. Baru saya. Oke. Ibu Nelsi, bagaimana Ibu Nelsi? Sehat? Sehat Pak. Iya, kurang semangat juga saya lihat Bu Nelsi ini pagi ini. Bu Daji. Iya, atau karena mungkin bosan melihat muka saya ya. Tidak Pak. Soalnya bilang, Pak Hasmin lagi. Tanyanya tadi Purwanto Pak, nilai semester 1 belum keluar? Semester 1 sudah keluar semua kayaknya itu. Oh, sudah. Sudah masuk semua itu semester 1. Sekarang ini sudah ada yang semester 4 sekarang itu sudah ujian tutup besok hari Senin. Jadi sudah selesai dia. Itu agak cepat. Dia kan ini baru bulan berapa ini? Bulan 10 kan? Bulan 10 berarti baru 18 bulan. Dia selesai. Bulan ke-18 sudah selesai. Alhamdulillah. Bukan bulan ke-20 ya, karena 18 bulan itu baru 1,5 tahun tambah 2 bulan berarti 20 bulan selesai. Ya. Jadi usahakan teman-teman juga nanti seperti itu. Makanya di semester 2 ini harus sudah kerja keras untuk membuat draft proposal. Apalagi kan ada tugasnya sekarang di metode penelitian kan? Ada tugasnya di metode penelitian kan untuk membuat proposal? Ada atau tidak? Dari Pak Bahar? Iya Pak, ada. Ada. Manfaatkan itu. Itu dibuat untuk dijadikan tesis. Kesempatan sekarang ini di SDM, misalnya orang-orang SDM ya, manfaatnya sekarang ya, variabel-variabel apa kira-kira yang cocok, itu tidak apa-apa, kita diskusikan di sini supaya untuk saling menunjang ke seluruh mata kuliah ya. Jadi teman-teman harus memanfaatkan momen untuk perkuliahan ini untuk ya tujuannya adalah untuk membuat tesis. Jadi teman-teman harus berpikir seperti itu, pragmatis. Ilmu sebenarnya teman-teman kan bisa dapatkan melalui internet ya. Silahkan digali tentang SDM, tapi misalnya untuk apakah variabel ini kira-kira cocok atau tidak, ya boleh kita diskusikan di mata kuliah mana saja, ya, yang ada hubungannya kan begitu. Jadi manfaatkan momen-momen seperti itu untuk kita berdiskusi, ya, mendapatkan manfaat yang lebih banyak, ya. Kan kita dosen ini tidak tahu apa yang diinginkan mahasiswa, ya. Maka kalau kita tidak paham apa yang diinginkan, maka apa yang kita sampaikan adalah yang kita inginkan sebagai dosen. Ya, tetapi kalau ada informasi, pertanyaan dari mahasiswa, maka kita bisa mengarahkan pemikiran kita ke sana. Kan begitu ceritanya ini, proses perkuliahan. Kan kita sebenarnya inginnya itu adalah student learning center. Jadi mahasiswa sebagai inti dari proses pembelajaran itu. Ya, kita dosen adalah coba memotivasi, mengarahkan, ya, membimbing, cuman seperti itu. Ya, diharapkan teman-teman punya ide atau apa, bisa nggak ini ide saya seperti ini Pak, membuat model. Oh sih, bisa sekali kita diskusikan. Kalau kita diskusikan di sini, mungkin teman-teman
Akhirnya terbuka juga, oh saya juga punya ide seperti ini. Akhirnya jadilah semua. Sebenarnya begitu. Ya. Jadi tidak usah malu-malu, ya. Jadi di sini pada saat teman-teman kuliah boleh salah, tetapi setelah selesai menjadi master tidak boleh lagi salah. Ya, jadi tempatnya kita salah di sini. Karena kita di sini kan trial and error, trial error, ya. Akhirnya selesai jadi master, sudah siap betul, siap saya ini, sudah master. Sudah ada embel-embel magister manajemen di belakang nama saya, yang membuat saya bisa jadi sombong, juga bisa berpotensi membuat saya lebih sadar bahwa ternyata ilmu saya tidak ada apa-apanya. Nah, jadi kan dua ujungnya itu kalau sudah punya gelar, bisa jadi sombong, bisa juga jadi tambah sadar bahwa ternyata tambah saya menuntut ilmu, saya sadar bahwa ilmu yang saya miliki ini ternyata sedikit sekali dibanding dengan yang dimiliki oleh orang lain. Kaman aja kira-kira. Oke. Ibu Hastuti, bagaimana kabar Ibu Hastuti? Alhamdulillah Pak, baik. Ini juga kurang sehat, kurang semangat. Ya. Muhammad Fikri, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Pak. Ini agak semangat sedikit ini suaranya ini. Ibu Hasnowati, bagaimana kabar? Ini lagi santai dia dulu. Oke. Ibu Husnul Khatimah. Alhamdulillah baik Pak. Husnul Khatimah ini setiap orang menyebut namanya langsung mengaminkan ya. Amin. Amin. Tapi jangan sekarang, nantilah setelah master. Selalu disebut di dalam 27 terakhir. Iya, Husnul Khotimah kan. Cuma ya, ini namanya paling bagus sih. Oke, Pak Ishak, bagaimana Pak Ishak? Alhamdulillah sehat, Prof. Pak Ishak ini. Pak Ishak di mana rumahnya Pak Ishak? Minasaupa, Prof. Minasaupa ya, dekat ya, Minasaupa. Ya, Prof. Oke. Ibu Risna di mana rumahnya? Di Dayak, Pak. Oh, Dayak. Ya. Dayak. Swiss ya? Iya, Pak. Sekitar wilayah Siang ya. Dekat Gor. Dekat Gor ya? Oke. Oke, Ibu ini Tri Saputra. Tri Saputra ini mungkin anak ketiga ya. Tri Saputra, di mana ini? Di rumah Pak. Di mana rumahnya? Di Tidung. Oh, Tuding. Iya. Itu daerah Tuding dekat dengan Tamaleta, dengan Tedopilu ya? Iya, betul Pak. Iya. Dulu Tedopuli tapi sering banjir menjadi Tedopilu. Dulu Tidung tapi disebut Tuding karena di orang-orang Tedopuli dan orang Tamalate sekitarnya di situ menuding bahwa dari sana membuat banjir, makanya daerah Tuding. Saya pernah tinggal di daerah Tedopuli dan Tamalate. Oh. Oke, teman-teman sekalian, tolong diberitahu teman-temannya ya supaya tingkat keikutsertaannya ditingkatkan ya, supaya minimal ketemu lagi dengan teman-temannya, mukanya lihat lagi ya. Jangan sampai ketemu nanti setelah pandemi sudah lupa yang mana ini, yang mana ya, karena tidak pernah ketemu di Zoom ya. Jadi usahakan ya supaya bisa ketemu. Ada beberapa dosen yang membuat catatan tersendiri di mereka, tingkat kehadiran itu sangat besar peranannya untuk mendapatkan nilai ya. Kalau misalnya teman-teman mengejar nilai ya. Jadi tolong keikutsertaannya dalam Zoom diperbaiki ya. Di semester 2 ini kan ada manajemen kelayakan bisnis ya. Siapa yang mengajar manajemen kelayakan bisnis?
Dr. Akmal, kalau tidak salah ya. Dr. Akmal, Prof. Umar. Mas Arif. Kehadirannya beliau ditingkatkan ya. Ya. Tolong ya beritahu teman-temannya ya, diusahakan hadir pada saat beliau memberikan kuliah ya. Kemudian manajemen keuangan siapa yang ngajar? Dr. Muhammad Tamrin, Prof. Oke. Juga beliau harus nongol ya pada saat beliau memberikan pembelajaran ya, karena selama ini ada beberapa mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang bagus sama beliau ya. Jadi selami apa keinginannya dalam artian keinginan yang sesuai koridor ya, jangan diikuti keinginannya yang tidak sesuai koridor ya. Kalau ada keinginannya macam-macam, sampaikan ke saya untuk bisa saya bisik-bisiki bahwa itu tidak sesuai ya. Kemudian siapa lagi partnernya beliau? Prof. Mantelata dengan siapa lagi satu? Kan 3. Muhammad Yahya, Prof. Dr. Muhammad Yahya juga. Muhammad Yahya, oke. Gali ilmunya Pak Yahya, karena kalau dia dari segi keuangan private itu ahlinya, kalau untuk keuangan daerah Prof. Mantelata ya. Nanti gali ilmunya beliau. Ya. Oke. Keuangan, kemudian mata kuliah metode penelitian kan Prof. Ansar ya. Prof. Ansar, Pak Dr. Baharudin dengan saya ya, kalau tidak salah ya. Ya, Prof. Oke. Ya, jadi saya paling terakhir saja. Kalau selesai semua senior-senior mengajarkan sudah selesai sebenarnya mata kuliahnya. Saya tinggal masuk cerita-cerita. Begitu anunya, makanya saya selalu terakhir. Ya. Jadi kalau Prof. Ansar sudah memberikan materi, Pak Dr. Baharudin sudah memberikan materi, kan sudah lengkap materinya. Ya, saya tinggal mengacak-acak saja. Tinggal kita bicara bagaimana membangun model. Ya. Oke, teman-teman, walaupun dalam kondisi kita seperti ini harus tetap semangat, karena kalau tidak bersemangat itu imun menjadi turun. Ya. Jadi harus semangat, ya, semangat. Ini Pak Purwanto, ini hasil dari pandemi yang di Pangku? Bukan Pak. Oh, sebelum pandemi ya. Iya. Karena ada di apa itu? Di mana itu, di Banyuwangi itu ada data bahwa sejak pandemi banyak kelahiran. Banyak orang yang positif. Donald Trump juga positif, Pak. Iya, tapi dia positif Trumpnya. Barusan positif, Pak, dia. Donald Trump sama istri bersamaan positif. Wah. Iya, barusan ada beritanya positif, Pak. Iya. Yang lainnya negatif ya. Teman-teman sekalian harus semangat karena tinggal ini sekarang pertemuan kelima ya. Minggu kelima. Ya, 7 minggu lagi. Ya. Semangat, 7 minggu lagi selesai perkuliahan kita. Mantap. Jadi harus semangat. Ya. Masa tinggal 7 minggu saya harus kendor. Ya. Ini harus semangat. 7 minggu lagi teman-teman selesai semester 2. 7 minggu lagi teman-teman sudah punya proposal. Berarti pada saat masuk semester 3 sudah siap ujian proposal. Kan begitu. Nah, tujuan kita sebenarnya begitu. Makanya di semester 2 ini harus siap proposalnya. Karena di semester 3 nanti sudah ujian proposal. Teman-teman Anda yang semester 3 sekarang, itu sementara saya susun pembimbingnya. Jadi begitu selesai fix pembimbing, sudah bisa ujian. Seminar proposal. Setelah itu penelitian, selesai semester 3-nya, ujian hasil tutup. Maka bisa selesai 20 bulan. Ya. 19 bulan sebenarnya sudah bisa selesai. Ya. Ada yang lebih cepat 19 bulan. Kemarin ini yang
mau ujian tutup hari Senin itu karena plagiasinya agak terhambat. Ya, jadi teman-teman harus belajar menulis untuk para prase ya, supaya terhindar dari plagiarisme. Jadi proposal itu kan sekitar 60 sampai 70 halaman saja proposalnya ya. Kalau kita kebut itu sebenarnya untuk membuat proposal itu 3 hari selesai. Ya, artinya 3 hari itu full ya, full diluangkan waktu untuk itu. Ya, jadi bisa cuti 3 hari ya untuk menyelesaikan proposal selesai. Ya. Oke teman-teman sekalian, saya kira untuk pertemuan kita hari ini cukup. Ya, setelah saya apa lagi mata kuliahnya? Masih ada mata kuliah? Keuangan, Prof. Manajemen keuangan, Prof. Oh, Prof Matalata atau siapa yang masuk? Insya Allah Dr. Syahrudin, Prof. Oh, Pak Dr. Syahrudin. Oh, saya kira Pak Tamrin. Pak Tamrin sudah selesai 4 kali pertemuan, Prof. Oh, jadi Pak Tamrin, Pak Syahrudin dengan Pak Yahya. Ya, Prof. Oh, tidak ada Prof Matalata? Tidak ada, Prof. Oke. Jadi bukan saya menakut-nakuti, tapi tolong kehadirannya untuk Pak Tamrin tadi sudah selesai. Kemudian Pak Syahrudin, ya. Kalau Pak Yahya relatif tidak terlalu, tapi ini 2 orang yang harus diwaspadai, semacam striker itu harus dijaga ketat. Oke teman-teman sekalian, pertemuan kita cukup, tapi sebelumnya mohon diperlihatkan semua wajahnya. Saya mau foto dulu. Ya, ini untuk laporan bahwa saya sudah memberikan kuliah ya. Pak Hairudin, oh Pak Hairudin, mana Pak Hairudin? Oh sudah, oke, sudah keluar. Pak Hairudin tidak ada wajahnya. Pak Hairudin tidak ada wajahnya. Rupanya Pak Hairudin tidak ada. Oke, tunggu dulu. 1, 2, 3. Oke, tunggu. Tahan napas. Ya, sudah selesai. Saya foto, tunggu. Saya perlihatkan supaya oh, bukan ini. Tunggu. Ya, kita harus setiap perkuliahan harus dilaporkan. Iya, ini dia. Sudah bisa dilihat ya? Siapa yang tidak? Oh, bukan. Bukan, Prof. Oh, bukan. Ternyata bukan. Ini dia. Ini dia. Jadi Pak Hairudin saja yang tidak punya muka ya? Sudah ada mukanya, Prof. Sudah ada mukanya, Prof. Sudah ada dikasih. Sudah ada sekarang. Pak Ilham lagi tidak ada mukanya sekarang. Ibu Husnul tidak ada mukanya. Ibu Husnul. Husnul Fatimah. Mungkin dia kira selesai. Oh, Pak Hairudin ada. Sudah. Oke. 1, 2, 3. Tak. Oke, kita lihat. Oke.
Iya, ini yang kedua ya. Sudah ada semua wajahnya. Mantap. Oke, nanti saya share ke grupnya. Ya, terima kasih teman-teman sekalian atas kehadirannya dalam perkuliahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ada manfaatnya, ya. Dan teman-teman bisa segera menambah ya referensi dalam membuat rencana proposal untuk tugas metode penelitian. Ya. Kebetulan saya mengajar di metode penelitian, jadi untuk tugas SDM itu saya include-kan di metode penelitian. Ya. Jadi saya cuma menumpuk di metode penelitian untuk proposalnya nanti kalau sudah jadi, ya nanti dikirimkan ke saya bersama-sama dengan 3 dosen lain, dan sekaligus saya juga menilai SDM di situ. Ya. Jadi semakin kaya dengan hal-hal baru akan semakin tinggi nilai SDM-nya. Ya. Jadi misalnya variabel-variabel baru yang ditampilkan di sana sebentar ini, mudah-mudahan kalau siapa Pak Ilham nanti ingatkan saya, ada beberapa bahan bacaan ya untuk bisa memperkaya referensi teman-teman. Ya saya kirimkan nanti di grupnya. Kalau terlambat Pak Ilham ingatkan ya. Nah, itu nanti bisa menjadi bahan rujukan teman-teman. Jadi semakin bagus proposalnya di metode penelitian juga akan berkontribusi terhadap penilaian saya di SDM. Ya, saya kira seperti itu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.